Mangga. Bapak izin. Khusus ini kan? Ya. Ibu silakan ke Bapak. Bu guys ya. Salam Nusantara aja Bu ya. Ya. Silakan Bapak. Ya. Ya. Sama wilayahnya 12 desa. Kalau di sini kebanyakan tani. Selamat pagi. Oh, Petro nih. Ya, dari Pupuk Indonesia, Pak. Kami dari tim mobil uji tanah, Pak. PIHC. Ya, betul sekali di bawah naungan Pupuk Indonesia dan kami sudah mengambil sampel tanah, Pak. Dan ini sudah kita uji. Nanti bisa kami sampaikan ke Bapak hasilnya dan rekomendasi pemupukannya. Nah, silakan. Oke Pak, tadi kita sudah ambil sampel tanah ini di tempat Yang mau didemplot, Pak. ada 5 unsur nanti Pak yang kita ketahui. Yang pertama pH tanah, nitrogen, fosfat, kalium dan juga organik. Nah, yang pertama kita lihat pH tanahnya dulu Pak. Tadi saya sudah uji terkait pH tanah, nanti kita warnanya larutannya kita sampai sini. Ini tadi menunjukkan Ini menunjukkan di posisi agak masam, Pak. Jadi masam ini. perlu adanya Agak fakta. kuning. Iya, pH tanahnya di bawah 7 tidak netral tanah. Jadi perlu disehatkan dulu seperti itu dengan Kapur pertanian. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua, hasil kandungan nitrogennya Pak. Ini menunjukkan kandungannya rendah Pak nitrogennya. Jadi ini butuh penambahan pupuk yang mengandung nitrogen, contohnya dari urea. Korea, Ambil, betul. itu harus ditambahkan karena nanti takutnya pertumbuhannya akan terhambat karena kekurangan nitrogen. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu kandungan fosfatnya Pak. Nah, ini yang ada di pupuk, kalau di subsidi ada di SP3. SP3 rendah. Sudah menunjukkan Di sini minimal Pak. sangat tinggi, Pak. Sangat tinggi, betul, Nah, Pak. jadi perlu dikurangi atau ditambahkan sedikit saja sudah cukup karena kandungan Sudah tinggi. Selanjutnya itu kalium. Nah, kalium ini Jadi sekarang masih tahap pendataan, Pak. Pendataan. Nah, betul sekali. Itu kan gapok tanah gitu. Iya. Iya, betul. Walaupun sih memang bunganya memang ya susah juga kan Iya. di atas 6% tuh. Iya, Tapi kalau memang kualitasnya yang pendampingan ada kan di situ? ada, Pak. Yang ditunjuk Dari Kujang, dari Agrosol Kujang, Pak. Agrosolution Kujang ya. Iya, betul sekali. Nanti saya cek. Siap. Nanti kan wilayah ini bisa nih Kang. Iya. Berapa jumlahnya kan tinggal diambil datanya. Betul, Pak. Maksud saya jangan cuma sampel gini dulu. Heeh. Supaya memang ada tindak lanjutnya. Jadi nanti tindak lanjutnya ke Agrosol tersebut, Pak. Agrosol Dari ya. hasil uji tanah ini kita tindak lanjut ke Agrosol. Agrosol, Pak. Maksudnya Kujang sendiri. Iya, iya, Oke. betul. Soalnya Bagus, Jawa Barat itu masuk ke Kujang. Iya, bagus kalau gitu. Siap. Jadi petani istilahnya keterjaminannya. Coba mana Pak? Proteksi tanaman dari mulai tanam sampai panen. Saya ada lengkap semua Pak. Ini anak katalog udah belum? Udah masuk Pak. Kalau mereka udah masuk ke dalam Pak. Tahun ini kita supply dari kaca kedelai maupun kacang-kacangan Pak. Kacang-kacangan. Oh berarti ini apa? Korti sama tanaman pangan nih. Iya. Pak Rizal ya. Iya Pak. Udah ada simulasinya itu. Udah masuk ya. Masuk ya. Belum pernah dapat tapi. ini pengrajin, pengrajin Wah, rasanya minta Pak itu Mustafa. Mustafa. Ini Buat Pak Wamen, silakan dikasihkan Pak Wamen. Makasih Pak Mus, makasih. Pak Bupati yang itu Itu ya. Pak Bupati yang itu tanah ini. Oh. Wah, ukurannya sama sih. Beda lambang aja Pak Bupati. Beda lambang. ambil foto. Pak. Sini. Terima kasih Pak Mustafa. Iya. Ini ada Pak Bupati kan bisa diperhatikan nih ininya. Iya. Apa perkembangannya Kang Imron? Iya. Warga Gualor. Ini kemana aja? Gualor. Udah dipasarin? Dijelasin ke Pak Wamen Pemasarannya. bikinnya pemasarannya gimana? Manual ini bikinnya mas. Manual. Di sini. Channelnya. Channelnya Top Art Gallery Facebook. Oh ada channel YouTube. Wah, hebat. Iya Pak Mus. Mohon doa dan dukungannya. Kalau ada kesulitan apalagi pengen pasarin nanti ke UKM aja. Smesco. Kesulitan minta nomor di telepon. kendala ini peralatan. Asal dari Padang. Rumah Gadang bisa enggak? Ini dari Padang bisa. Bisa. Beliau dari Minang. Pak Bimbing minta nomor kontaknya Pak Mus. Iya, Nanti nanti tukeran sama saya ya. Ntar biar bapaknya ke Awal depan bikin dulu. rumah gadang. Ya udah nanti ya. ya makasih Pak Mus. Iya, Makasih. sama-sama. Sehat-sehat ya. Ya. Amin.
Nah, makanan. Makanan Pak. Ini dari Wede, KWT si Bubuk. juga maju. Oh, kabupaten. Dari Gegesik, Pak. Gegesik ya. Kerupuk kentang. Ini sampai di mana Bu pemasarannya? Udah sampai Jakarta belum? Udah, Pak. Oh, udah. Ikut UKM. Wah, Punya bawangan. UMKM ini. Ini Jakarta banyak dicari. Sekarang yang namanya apa? Go Green ya, Pak Bub, malah laku. Coba dipikirin ini pemasarannya kan. Sambil Garing Cirebon. Ya Bu. Iya. Oh ini Kaliwedi. Terus ini opak. Dari apa? Kalau saya dari Belir Pak, biar murah siwang ini. Ada ukurannya dari kecil. Siwang mau 3.000. Ini cendawan Pak. Ini yang ini apa di Kalimantan perlu gini-gini. Aku yang anterin ke Bapak ya. Makasih ya. KM sih ya. Ini Indomaret kecil, Pak. Indomaret. Indomaret jalanan. Jalanan. Kita punya banyak sebenarnya, Numat, Muhammadiyah juga punya. Mau dikembangin ke situ aja. Nanti. Ya Mas ya. Assalamualaikum. Oh, waduh. Kagaknya anu bagus harusnya anyaran ya. Ya nak umur berang tahun. 2 tahun, Pak. Oh, entah. Bu. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Waduh. Bu. Waduh, Kang Imran markanya top banget. Oh iya. Pak, sehat. Sehat-sehat, sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Waduh. Bah, sehat, Bah. Nggak bisa hadir ya? Iya, Bang. Sehat dia? Iya, sehat ya. Terus sih. Dari Litbang, Pak. Ternyata ada juga. Sehat. Dan kami persilakan kepada fotografer maupun kameramen untuk dapat mengabadikan momen ini selama 1 menit. Kelana dari Sanggar Panji Semirang.
Aku putra Wisrawa dumadi getih tumempel maring alas dumadi payang daku jenengan aku rahwana jenengan raja melakukan kerja raja adikuasa raja maning papakai manusia senajan berdewa-dewa tunduk maring aku di era tahun 850-an di bawah naungan Kanjeng Sunan Gunung Jati, tari topeng yang berjumlah 5, tetapi semuanya itu ada 7, di antaranya tari Panji, tari Samba, tari Rumyang, tari Patih dan Kelana, ditambah tari Jingganganom. Tari topeng yang dulunya di keraton pedalaman keraton kesepuhan yang terdahulu sekarang sudah berkembang pesat, khususnya di wilayah 3 Cirebon, dari mulai anak-anak TK, SD, SLPB dan SMPA juga mahasiswa. Saya sangat berterima kasih, sangat berterima kasih Kanjeng Sunan, tari topeng tetap lestari. Suatu tarian pelana dari Panji Semirang, suatu sanggar yang ada di wilayah Kecamatan Gebesi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada mamaku Gege Gua Lor yang sangat peduli terhadap seni tradisi. untuk persembahan tari topeng Kelana dari Sanggar Panji Semirang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad
وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع الحاجات وغير لغرة حياتي بعد الممات. اللهم أنت السلام منك السلام عليك يعود السلام. فحينا ربنا بسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ya Hayy ya Qayyum ya Fattah ya Razzaq. Ya Allah, dalam gerakan percepatan pertanam untuk petani bangsa untuk Indonesia, ya Allah berikan petunjuk, berikan hidayah untuk bisa mengelola tanah yang luas ini, untuk bisa menggarap tanah yang luas ini sebagai wujud anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan makin pandainya para petani kita dalam mengelola pertaniannya, maka yakin bangsa kita akan terpenuhi dengan pangan yang ada. Ya Allah, sementara adalah sebuah perbuatan politik negara, apabila pangan itu kurang, maka rakyat akan bertataran. Ya Allah, apabila negara itu pangannya kurang dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, maka masyarakat tidak bakal aman. Dengan gerakan ini ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuknya supaya dalam pengelolaannya lebih hebat, lebih efektif dalam mengelola pertanian, sehingga tumbuh subur dalam pertanian kita, menopang untuk kejayaan bangsa Indonesia. Ya Allah, terciptalah dengan persatuan pertanian bangsa petani Indonesia ini dengan sebuah hasil yang luas, hasil yang banyak, sehingga terciptalah negara baldatun thayyibatun barabun ghafur, dengan negara yang baik, negara yang aman, penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya negara ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada tanpa ridhonya, sia-sialah perbuatan kita, sia-sialah amal kita. Dengan ridho Allah, yakin harapan kita ke depan, bangsa kita akan lebih maju dan lebih giat dalam bercocok tanam. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadikan awal pembukaan ini menjadi lancarnya dalam acara ini dan lancarnya para petani kita dalam menggarap ladang dan sawahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai, Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, dan Bapak Kiai, Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, Bapak Kepala Bulog, Ibu Vindi, ya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan semua dari Kementan yang sudah hadir di wilayah Gualor, Pak, wilayah perbatasan Cirebon dengan Indramayu. Selamat datang, selamat menyaksikan pertanian Gualor. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena tiada daya tiada upaya, hidayahnya dan kehendaknya kita bisa hadir dalam acara ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya sampai yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Pak Bupati, kami akan menerangkan profil Gua Lor, Pak. Gua Lor itu terluas 492 hektar pertanian, perbatasan dengan Indramayu. SD ada 2, Pak. Madrasah Diniyah ada 4, masjid ada 2, SMP, MTS ada 2. Itu penduduk alhamdulillah kurang lebih 7.000, Pak. 7.000, dan hak pilih kemarin 5.000 jiwa. Serta perekonomian Desa Gua Lor terutama adalah pertanian, Pak. Pertanian ditambah sama ada yang keluar negeri, Pak, sebagai TKI juga. Itu ada yang merantau ke Jakarta. Itu serta ASN juga. Alhamdulillah wilayah Gua Lor kalau ada kelulusan TNI itu hampir tiap tahun, Pak. Alhamdulillah di Gua Lor anggota-anggota TNI itu setiap tahun ada yang lulus, Pak, di Gua Lor. Dan kemarin juga Babinsa saya itu naik pangkat, Pak. Langsung dia sersan 2 itu Pak Kusmedi, selamat. Gini, Pak, petani di wilayah kita itu sewa 1 bau 7 juta, Pak. Pengolahan lahan, ngoyos dan sebagainya itu kurang lebih 2 juta. Ditambah pupuk, Pak, pupuk kurang lebih 2,5 juta. Nah, ditambah lagi untuk penyemprotan, Pak. Penyemprotan itu kurang lebih 1.500.000. Nah, yang lebih mahal itu, Pak, dari pengolahan 1 juta, Pak, 1.200.000. Sama orang itu kurang lebih 1 juta, malahan naik kalau nggak salah 1.100.000, Pak. Ya, 1.200.000 bahkan dari petani. 1.200.000 ditambah sama panen, Pak. Kalau masih pakai manual itu biasanya 71, Pak. Satunya 71. Berarti kalau dapat 5 ton itu kurang lebih 7 kintal untuk satu. Nah, kita pengen, Pak, itu kan jumlah kurang lebih 22 juta, Pak. 22 juta hasilnya itu 5 ton, Pak. Kalau panen musim rendeng itu dikali 400, berarti 5 ton kali 400, 20 juta. Nah, biaya sewa dan juga pengolahan, penyemprotan 22 juta. Jadi minus. Dan alhamdulillah kita dapat tamu, Pak. Ini dari Bina Pertiwi yang bisa sebagai percontohan di wilayah kami untuk teknologi. Nah, teknologi mulai dari tanam, mulai dari pengolahan sampai tanam sampai panen, itu dia nanti bekerja sama dalam hal meminimalisir biaya produksi pertanian. Mudah-mudahan dari pihak swasta ini kita bisa membantu masyarakat tani, Pak. Masyarakat tani yang tadinya sampai biaya dan sewa itu 22 juta, kita bisa meminimalisir untuk biaya produksinya aja 7 juta, Pak. Yang tadinya misalkan 14 atau 12 juta, insya Allah dengan program ini kita bisa 7 juta sampai 7,5 juta sampai panen. Nanti dalam hal ini kita menanam padi yang kami itu varietas ada lokal, Pak. Ada lokal yaitu MSP 9 ditambah sama Impari 32 yang akan ditanam di lahan kurang lebih 1 hektar lebih ini, Pak, di areal samping kita.
sebagai percontohan tanam teknologi, pakai teknologi. Karena saya juga pernah Pak ke Taiwan Pak sebagai TKI tahun 2007 Pak, 2007 ke Taiwan. Nanam dan panen itu emang sudah pakai teknologi. Karena apa? Karena di sana warganya itu sudah tidak ada yang nganggur Pak, hampir semua itu di pabrik. Jadi kami itu kapan Indonesia itu 2007 tuh Pak, kapan Indonesia bisa teknologi kayak di Taiwan? 2007 sekarang 2021. Nah 14 tahun Pak saya baru menyaksikan teknologi yang 2007 sudah dilaksanakan di Taiwan. Nah di Indonesia saya baru mengenal ini di desa saya. Kalau di YouTube mungkin sudah sering, cuma di desa saya teknologinya itu baru diterapkan 2021. Mudah-mudahan teknologi ini bisa bermanfaat buat para petani. 5-6 juta Pak ya, 5-6 juta per kali musim, kali 490 itu anggaran yang kebuang Pak. Kalau bahasa buat atau buat sibe itu kurang lebih 5-6 miliar Pak, itu sekali panen. Nah sekarang diminimalisir cuman 7,5, tadinya misalnya 12 Pak, berarti kan 5 juta. 5 juta kali 49 kurang lebih 5 miliar Pak yang kebuang. Nah kalau ada program ini 5 miliar bisa buat pembangunan di desa Pak. Tidak berpaku dalam anggaran dana desa gitu. Mudah-mudahan dengan minimalisir biaya produksi, menaikkan hasil produksi. Kemarin Pak saya jelaskan panen waktu musim kemarau di Gualor itu ubinan 8,1 rata-rata Pak, atau 12,9 ton di wilayah Gualor. Real pakai komben 10,5 Pak. Real itu bukan rekayasa, tapi real di lapangan 10,5 ton. Padinya pakai varietas lokal saya Pak, MSP 9. Itu yang kami terapkan di wilayah Gualor. Dan kami juga kepada petani itu tolong di bulan 11 kalau nanamnya padi lokal kebo muncul Cilamaya, November itu harus sudah sebar Pak ya. Jadi di Desember itu tanam ya. Nah sekarang saya gembar-gembor ini sudah setengah bulan Pak, tapi alhamdulillah yang sebar pinian ini ada kurang lebih 6 di wilayah kalian sudah. Kalau di wilayah Talarjaya itu sudah banyak Pak untuk yang sebar. Mudah-mudahan makin tahunnya ini makin tua, petani itu makin lebih mengerti Pak. Karena yang bahasa milenial, petani milenial, kita lebih condongnya kepada ayo pemuda itu pemuda tani Pak. Ya, apalagi kalau saya sebagai anak-anak saya santri tani kan seperti itu. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Kang Harpik, terima kasih telah datang di Kabupaten Cirebon. Yang saya hormati Forkopinsam Kecamatan Kaliwedi, Pak Camat, Pak Polsek dan Pak Dan Ramil. Yang saya hormati Forum Kuwu Sekecamatan Kaliwedi, para Kuwu. Ini tadi sambutan Pak Kuwu Gualor hebat pisan itu tentang pertanian. Terima kasih.
para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini, alhamdulillah Kabupaten Cirebon kedatangan Wakil Menteri yang terhormat, mudah-mudahan membawa barokah di Kabupaten Cirebon ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang saya hormati, kami atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan selamat datang pada Pak Wakil Menteri Pertanian beserta rombongan, dan kepada tamu seluruhnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Inilah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon memang mayoritas tani, Pak. Kabupaten Cirebon ini terdiri dari 40 kecamatan, 412 desa, dan 12 kelurahan. Dan mayoritas masyarakat Kabupaten Cirebon ini petani, wabil khusus petani di Cirebon Barat bagian utara, yaitu Kaliwedi, Gegesik, Susukan, Aljawinangun, dan yang lainnya. Ini andalan dari Kabupaten Cirebon dari segi pertanian padi. Karena kalau Cirebon Tengah dan Cirebon Timur kebanyakan di sana itu nelayan, dan kalau Cirebon Selatan juga banyak pertanian dan perkebunan. Kalau Cirebon Tengah, Cirebon Timur itu petaninya kebanyakan petani jagung, kacang, dan juga tebu ya. Bahkan di Kabupaten Cirebon asalnya ada pabrik gula ada 4, tapi sekarang tinggal 1. Hadirin yang saya hormati, yang tadi dikemukakan oleh Pak Gualor ini, memang kalau petani ini beraneka ragam permasalahan yang dihadapi. Tapi di era sekarang, tadi katanya Pak Kuwu dulu tahun 2007 ada di Taiwan, ternyata lihat pertaniannya itu sangat maju. Jadi petani ini akan bisa hasil maksimal ada 2 hal. Yang pertama, kehadiran pemerintah untuk bisa membimbing, mengarahkan para petani. Dan petani yang kedua, petaninya mengikuti anjuran, program, dan bimbingan dari pemerintah. Karena biasanya di kabupaten-kabupaten lain petani ini kalau ada perubahan itu agak susah. Ada percontohan dari pemerintah, pupuk dan yang lainnya. Karena mereka biasa mengandalkan sudah dari dulunya gitu. Nah, di era sekarang itu sudah kita rubah. Bahkan nanti hasil yang tadi dikemukakan oleh Pak Kuwu, ternyata bahwa petani itu banyak pengeluaran di dalam pengolahan sawahnya, tapi hasilnya kurang maksimal. Tapi di saat sekarang bahwa petani ternyata petani di Gualor oli duitnya akeh. Ya, wis sang bebeke oli, sang taniye oli, sang sawahe oli. Nah, jadi inilah harus menjadi contoh ini Pak Kuwu, dan kami berharap karena di era sekarang, di era globalisasi ini, pemerintah membangun suatu daerah itu juga perlu adanya berinovasi dari para kuwunya, dari Pak Camatnya, Pak Kuwunya, dan masyarakatnya. Kami di tingkat kabupaten, kami dengan para kepala dinas, itu masukan-masukan yang ada, kami memfasilitasi apa program yang dari atas, dan juga berinovasi dari masyarakatnya. Bahkan di era sekarang ini para kuwu dan camat, kalian harus bisa berinovasi bagaimana mengembangkan daerahnya untuk kemajuan, baik petaninya, ekonominya, budayanya yang seperti tadi ditampilkan, yaitu tari topeng, itu perlu dilestarikan. Karena Kabupaten Cirebon ini kabupaten yang penuh dengan budaya seni. Maka di era sekarang para kuwu ini harus bisa memberikan bimbingan terhadap masyarakat untuk menggali potensi yang ada. Karena sehebat apapun nanti dari pemerintah
kalau para kubunya tidak bisa berinovasi untuk mencari potensi-potensi yang ada di daerahnya, maka Kabupaten Cirebon tidak akan berkembang. Maka kami berharap kepada camat harus bisa koordinasi dengan berbagai pihak dan bisa memantau para kubunya agar kubu bisa menggali potensi yang ada. Karena potensi kalau yang ada ini akan bisa berkembang. Jadi Allah ini tidak akan bisa merubah Cirebon kecuali wong Cirebone dewek kan bisa merubah bagaimana potensi-potensi yang ada di Kaliwedi ini lalu digali dengan baik, maka potensi itu akan bisa menghasilkan secara maksimal dan nanti berdampak terhadap kehidupan di masyarakat. Hadirin yang saya hormati, memang pada saat sekarang Kabupaten Cirebon dan Indonesia bahkan dunia ini kita lagi terdampak COVID-19. Jadi memang kita sangat sangat terpukul di dalam sosial, keagamaan, bahkan ekonomi itu sangat terpuruk. Nah di COVID ini, tapi mudah-mudahan tahun sekarang yang akan datang ini, sekarang sudah akhir tahun, kita lihat Kabupaten Cirebon kayak sudah melandai, bahkan di rumah sakit sudah tidak ini lagi orang yang mencakit COVID-nya. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah tidak ada lagi dan kehidupan masyarakat bisa normal kembali dan ekonominya bisa berjalan. Hadirin yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih ini Kang Harpik, Wakil Menteri Pertanian ini. Inilah Kabupaten Cirebon, kami minta dukungannya dan sekaligus bantuannya, yaitu bantuannya agar bisa petani-petani ini bisa lebih maju. Memang kita ini dengan teknologi supaya tambah maju itu harus dengan adanya teknologi. Teknologi jare Pak Kuwe mau ngomong iku kudu nganggo duit sedangkan Kabupaten Cirebon ini karena petani banyak itu agak terbatas ya. Jadi kalau ada bantuan dari pertanian dari Pak Wakil Menteri ini, ya kami akan sangat terima, tidak akan ditolak, akan diterima dengan baik. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Selamat datang di Kabupaten Cirebon. Inilah Kabupaten Cirebon, ini salah satu di Jawa Barat yang termasuk lumbung padi, itu di Kabupaten Cirebon ini. Nah, kita supaya bisa mempertahankan lumbung padi ini, yaitulah supaya petaninya lebih maju dan masyarakat taninya sejahtera. Itu saja, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilaafannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lu untuk petani Gualor. Pak Bupati banyak basa-basi nih, kawan-kawan. Pak Bupati ini orang baik, kawan saya lama, kami sama-sama di pergerakan, puluhan tahun udah kenal. Jadi saya juniornya Pak Bupati. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Baik, syukur alhamdulillah, wa syukurillah, kita tetap harus mengucapkan hamdalah walaupun situasi COVID hampir melanda di seluruh dunia. Di Indonesia juga alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan penurunan. Insya Allah ini bisa berjalan terus. Kita di pemerintah pusat terus bekerja keras agar memang COVID ini terkendali. Banyak sekali kerabat-kerabat kita, guru-guru kita, baik muslim maupun non-muslim, alim ulama kita yang dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap yang bernyawa tentu akan kembali pulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang ditinggalkan, tentu kita harus lanjutkan hidup kita dengan baik, berguna untuk diri kita maupun untuk orang banyak. Saya bersyukur sekali, terima kasih yang sama-sama kita hormati, tentu Pak Bupati, unsur Muspika, juga ada perwakilan Bulog di sini. Kawan-kawan kami ada Pak Direktur dari Kementerian Pertanian, kita berombongan ke sini Pak Bupati untuk menegaskan, untuk memberikan keyakinan kepada para petani bahwa pemerintah hadir, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Jadi setiap kunjungan kerja kami pasti akan terkonfirmasi dengan presiden, wakil presiden, kawan-kawan di kabinet. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setelah panjang lebar tadi saya mendengar dari awal kedatangan sampai di sini bahwa memang kita harus bekerja keras. Adanya minus dijabarkan tadi, angka-angka yang memang mengkhawatirkan untuk kita semua. Nah, inilah tugas kita bersama. Tentu pemerintah dalam hal ini tidak mampu sendiri mengatasi ini. Komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, juga para petani lapokan, ini sangat penting. Karena cita-cita kita semua yang tadi disampaikan Pak Bupati bahwa pertanian modern ini memang menjadi tolak ukur kebanggaan kita secara internasional. Banyak hal yang memang belum sampai informasi ke masyarakat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Penyuluh-penyuluh kami di luar masalah internal kita sendiri sekarang, kami di Kementerian Pertanian punya 5 direktorat jenderal, Pak. Ini saya perkenalkan. 4 badan, 1 sekjen, dan 1 inspektorat jenderal. Ini semua demi melayani masyarakat. Jadi tidak ada, dan saya bantah kalau pemerintah tidak peduli pada petaninya. Cuma memang masalah terus berkelanjutan. Jadi saya sampaikan, harapan Pak Presiden dengan adanya kemajuan teknologi pertanian, kalau di kami ini ada di Litbang, di PSP tentu prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, badan BPSDM dan lain-lain ini terus bekerja keras. Jadi tidak usah khawatir, Pak. Kalau mungkin yang sudah melek teknologi, Pak Bupati, putra-putri para petani ini bisa mengupload, Pak. Kita punya AWR, Pak, artinya Agriculture War Room. Bisa daily, tiap hari bisa dilihat perkembangannya. Baik soal pembiayaan, tadi saya sudah cek bahwa di sini Pak Mariadi operasi di Pupuk Kujang di bawah holding PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Nah, ini semua program-program yang terus kita sinergikan, terus saya informasikan. Kita punya Agriculture War Room, walaupun agak sedikit lebih mahal dibanding kur pertanian yang Pak Presiden harapkan. Total dari 278 triliun tahun ini, 30%-nya diharapkan diserap oleh sektor pertanian. Ini bukan hanya tren, Pak Bupati. Saya sampaikan ke Pak Presiden, Pak, ini jangan cuma jadi tren. Adanya komoditas-komoditas baru, produksi-produksi tanaman baru, ini jangan hanya sekedar tren. Banyak sekali. Jangan seperti 2 tahun yang lalu ada buah merah, mengkudu, hilang begitu saja. Tadi saya secara khusus sampaikan ke Pak Bupati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya sampaikan kita ciptakan produk hilirisasi. Kalau istilah kami, istilah saya secara pribadi, produk meja, Pak. Sampai di pasar, sampai di konsumen. Jadi soal yang selalu menghantui kita, masalah ruang lingkup pertanian, perkebunan, peternakan, insya Allah mudah-mudahan bisa terdegradasi. Saya ambil contoh, katakan tanaman hortikultura, cabai misalnya. Jangan cuma sampai mentah, Pak Bub. Nah, ini lagi saya galakan. One company for one local government. Itu pertama. Kedua, jika memang BUMD-nya Pak Bupati ini kurang, ayo kita minta Pak Bupati agar BUMD-nya lebih mingle lagi, lebih fleksibel. Bisa mengeluarkan program-program yang memang tepat guna dan tepat sasaran untuk kawan-kawan petani. Nah, ini saya sampaikan ke Pak Presiden. Saya banyak sekali diskusi dengan Pak Presiden. Pak Presiden juga sangat mendetail sekali. Saya sampaikan, Pak, ini jalan keluar. Walaupun sekarang tercatat di Kementerian Pertanian bahwa sektor pertanian menyumbang APBN 16,28%. Pak Bu, 2020. 2021 belum tercatat. Tumbuh hampir 3%. Terus adanya petani baru, hampir 3 juta sampai 4 juta jiwa. Tapi saya sampaikan, ini ada Pak Direktur, ada dari karantina, kami dari Kementerian Pertanian. Jangan bangga dulu, saya sampaikan Pak Bub, Kang Imron, saya sampaikan bahwa ini sebenarnya bukan prestasi pemerintah semata-mata ini.
Ini masyarakat kok, petani yang memang mencari rezeki. Mentok di satu sisi, cari jalan lain. Pemerintah hanya mengawal dalam hal ini. Nah ini yang kami pemerintah memohon maaf pada para petani, teman-teman yang bergiat di sektor pertanian, baik on farm maupun off farm, bahwa pemerintah perlu masukan. Walaupun sudah banyak juga pemerintah melakukan hal-hal yang tepat sasaran untuk kawan-kawan petani, mungkin tidak sampai ini. Contoh, di beberapa daerah, ini bukan wilayah Kang Imron ini, kita bantu sapinya Pak dijual, padahal dalam aturannya anakan yang boleh dimiliki, indukannya di usia tertentu baru boleh dipotong, tapi dijual karena dianggap bantuan langsung Pak Bu. Sama, terus kur juga demikian, dikasih bantuan karena sekarang off taker Pak, ini akhirnya off taker. Off taker itu bapak asuh. Jadi dana yang dikeluarkan oleh bank, baik itu bank daerah maupun bank himbara, Mandiri, BRI, BNI, terus sekarang tambah BSI saya khususkan kalau bisa mereka konsentrasi di Aceh Pak, karena kanun masih memakai hukum Islam. Nah, dana yang diturunkan ke Avalis, ke off taker, bapak asuh ini kadang-kadang memang Avalisnya juga banyak yang nakal ini Pak Bu. Harga pacul kan bapak langsung dapat paculnya, harganya 60.000, dilaporkan ke para petani 70.000. Ini yang tadi Pak Kau sampaikan bahwa akhirnya membuat masyarakat jerah jadi petani. Dan sementara ini Pak Bu, profesi petani ini memang masih kurang menggembirakan. Ini yang saya hampir di masa kerja saya yang 1 tahun ini, 70% saya keliling Indonesia Pak Bu. Karena teknis sekali. Pak Presiden minta laporan teknis Pak. Sudah mungkin 100 lebih kabupaten kota, provinsi yang sudah saya datangi. Ditambah datang ke kantor kami. Saya sangat terbuka sekali. Karena sekarang pemerintah sudah open management dan Pak Presiden juga sudah sangat terbuka sekali. Jadi silakan Pak, posisinya seperti itu, aksesnya bisa bisa dilihat, posisi kur kita juga bisa dilihat, banyak sekali juga. Sama, begitu dananya turun ke Avalis, kalau dulu makanya Pak Bu, keputusan kita bersama Pak Menko, Mas Gaga, Pak Erlangga, akhirnya ke Avalis Pak. Karena kalau langsung ke kawan-kawan petani, bukannya kriminal Pak Bu, cuma tidak sampai informasinya. Diberikan dana Pak, beli motor, kawin lagi. Nah ini tuh, cocok ya. Jadi memang ini yang membuat akhirnya pemerintah selalu mencari jalan. Ya Pak Bub ya. Jadi Pak Bub ini juga, saya tahu persis Pak Bub ini. Karena dulu senior saya ini. Kami sama-sama di ladang pengabdian Nadatul Ulama. Saya sekarang bendahara PBNU. Pak Bub juga di Cirebon ini luar biasa lah. Banyak saya minta bantuan beliau, baik dari sisi kebijakan yang memang selalu ditekankan oleh Pak Bub, SOP. Luar biasa, alhamdulillah. Tepuk tangan Pak Bub, buat Pak Bub ini. Jadi memang saya berharap kedatangan kami berombongan ke sini Pak, Bapak petani, bukan sekedar wacana. Ya, ini harus ada manfaat. Harus ada manfaat, bukan cuma sekedar bincang-bincang, apalagi banyak pameran-pameran produk-produk lokal Pak Bu, tapi bagaimana ini memang maksimal. Minimal saya ada tabungan akhirat Pak Bu. Nah ini yang kita cari. Jadi soal masalah tadi produk-produk saya sudah sampaikan langsung tadi di booth, di kios-kios, segera aja laporkan, segera didaftarkan ke Kementan. Saya banyak bawa staf saya ini, udah pada kecapean. Kami baru pulang dari Sumatera Barat kemarin sore, pagi ini subuh-subuh dari sini. Nah ini sudah saya tugaskan masing-masing. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu. Ini yang baju-baju hijau nih, terpaksa ini baju-baju hijau. Jadi akhirnya bisa ditanyakan apa sih manfaatnya, apa sih yang bisa disinergikan untuk membantu perkembangan pertanian di Kabupaten Cirebon. Banyak sekali. Nah kur kita pertanian bisa saya sampaikan ke masyarakat bahwa posisi kur kita di 2021 ini per hari ini, karena bisa terus dilihat
melalui internet Pak, di Agrikultur War Room langsung diakses, ada ID-nya, mudah-mudah sekali. Itu sudah hampir 75 triliun per hari ini, luar biasa kan? Jadi jangan berpikir bahwa masyarakat kita, apalagi negara kita, kekurangan dana. Itu biarkan menjadi tugas pemerintah. Masyarakat yang penting berkreasi, berinovasi, memajukan masing-masing profesinya. Itu aja udah cukup. Posisi KUR 2020 dari target 50 triliun lewat 114%, 55,9 2020, utamanya jagung. Itu di wilayah timur sangat luar biasa, NTB. NTB itu jagung semua sekarang Pak Bu. Bang Jul sekarang gubernur di sana, Zulkifli Mansyah. Nah terus di posisi sekarang Pak Presiden menugaskan saya dari 270 sekian triliun minimal 30%, Pak Wamen. Ini berat banget Pak Presiden, saya bilang. Bagaimana, terserah mau sampai ke all farm-nya, industri-industri pertaniannya silakan. Jadi kalau Pak Presiden ingin bagaimana sih membuat korporasi dari koperasi petani milenial, terus juga soal masalah membuat melek teknologi para anak muda ini, saya sampaikan dua hal Pak Presiden. Pertama soal trust, kedua income. Trust tentu bagaimana pemerintah pusat, daerah, pengusaha-pengusaha besar, oligarki-oligarki besar, produk-produk pangan ini terbuka. Dalam arti pengadaan benih, bibit, alsintan, ruang lingkup pertanian fair. Kalau soal kaya, insya Allah mudah-mudahan bisa kaya dengan demikian. Saya sampaikan kepada Presiden. Kedua tentu income. Income ini karena sekarang anak-anak muda bahkan mungkin sudah mudah sekali mengakses internasional, worldwide. Duduk di pinggir kafe, buka laptop, udah bisa mengakses. Mengenai profesi-profesi yang kira-kira lebih menarik dan lebih menguntungkan. Saya sampaikan di setiap, saya nggak lelah ini, Pak Bu. Saya sampaikan ke kelompok-kelompok petani milenial, ada kopi macam-macam. Jangan cuma jadi tren. Saya sampaikan. Karena kita punya sumber daya alam. Baiklah, penyerahan yang pertama yaitu penyerahan bibit kangkung dan bibit paria diberikan kepada Pondok Pesantren Al Anwar dari Desa Gua Kidul. Biar nggak banyak, mudah-mudahan manfaat. Amin. Oke, cukup. Selanjutnya penyerahan bibit tomat, cabai keriting dan cabai rawit diberikan kepada Pondok Pesantren Khas Kempek. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Nah, ya. Oke, 1, 2, 3. Ditampilkan oleh putri-putri terbaik, yaitu persembahan tarian Warung Pojok dari Sanggar Dewi Sekar Arum. Selamat menyaksikan.
Ya Pak. Ya. Ya. Izin. Betul Pak. So. Kemudian untuk start harus sambil rem. Iya. Betul. Nah itu nanti kita set ketika start. Jadi untuk rem ini gigi satunya sama satu ini seperti meeting Pak. Ini maju depan, satu lagi satu. Ini posisi ini netral. Betul. Tinggal di. Ayo Kang. Ayo. Siapa mana? Siap. Siapa Pak? Kangnya diri. Oh ya. Nanti saya bisa duduk. Tuh. Nah, siap. Omen. Ya. Untuk kaki nanti tidak usah operasi apa-apa, tinggal ini tangan kiri dan apa sudah naik turun ya. Rem itu tidak usah Pak, jadi lepas saja. Lepas. Nah, ini masuk, udah maju langsung. Ya, betul. Ini tinggal maju aja Pak. Oke. Ya. Kita ke sana dulu untuk membiasakan, nanti arah ke sininya baru kita kanan. Nanti kita jatuh lagi. Iya.